Mbak Iren bermata lentik. Mari kita ngomongin kosmetik. Jadi mungkin perlu kita tahu dulu ya, bahwa kosmetik ini adalah suatu produk yang sangat dibutuhkan orang. Nilai peredaran kosmetik di Indonesia ini sudah mendekati nilai 200 triliun. Itu sangat besar ya untuk menggerakkan perekonomian. Jadi memang harus didukung perkembangan gitu. Aku sebagai putri Indonesia itu adalah seorang putri yang selalu bangga dengan warna kulitnya, warna kulit asli Indonesia. Jadi aku ikut Putri Indonesia 2 kali. Pertama tahun 2022 di tingkat Jawa Barat, belum menang waktu itu, juara 2, jadi sempat kalah. Dan tahun depannya coba lagi mewakili Jawa Barat dan alhamdulillah jadi pemenang Putri Indonesia pertama dari Jawa Barat. Dan setiap kali berinteraksi dengan masyarakat langsung atau nggak usah jauh-jauh deh di rumah nih, misalnya ada bibi yang kerja di rumah, sering banget mengaku kalau di desa-desa gitu ya, di lingkungan-lingkungan yang mungkin baik di kota besar maupun di kota kecil, banyak banget yang jadi korban kosmetik tidak aman gitu. Atau pas di sekolah kedokteran sering banget ada yang komplain kenapa pakai kosmetik yang viral misalnya, atau terinfluence dari teman-temannya, tiba-tiba kulitnya ngelupas, tiba-tiba kulitnya jadi tipis, semua demi kulit putih. Makanya nih Pak Irwan, sebagai Putri Indonesia di era sosmed yang sekarang, itu kadang ada bulian Pak memang. Body shaming, hate speech itu kadang dialami oleh setiap Putri Indonesia pastinya. Ada yang nge-body shaming tentang warna kulit gitu kan. Tapi aku ini dari awal sampai sekarang memang sangat meng-embrace skin tone kita. Keren banget Teh Farhana, sangat menginspiratif ya buat kita. Nah, kita balik lagi nih ke Pak Irwan. Pak, boleh diceritain Pak, pengawasan yang dilakukan BPOM itu terhadap kosmetik yang beredar itu seperti apa sih Pak? Nah, tapi sebelumnya nih Pak, mohon maaf nih saya potong sedikit ya. Ada pantun, tadi Bapak udah pantun, Teh Farhana dan Mbak Iren udah pantun, saya nggak mau kalah dong. Oh, boleh. Boleh ya pantunnya ya. Buah salak, buah rambutan. Pak Irwan, boleh dong diceritakan? Saya ingat sekarang ini ya, apa namanya, tren saat ini. Tadi yang Mbak Iren sama Mbak Bella sampaikan tadi. Kebanyakan sekarang ini orang lihat dulu di toko offline, wah harganya 100.000, kemudian cek toko online, wah ini 50.000, ya udah cek online aja. Iya, Pak. Halo Sahabat BPOM, jumpa lagi di podcast Kata BPOM. Kanal terpercaya yang akan ngupas tuntas semua informasi seputar obat dan makanan. Bersama saya Iren Dan saya Bella. Sobat BPOM masih ingat kan tagline kita, yaitu bukan kata orang, pastikan kata BPOM. Nah Sahabat BPOM, hari ini kita akan ngebahas tentang produk kosmetik nih Bel. Produk kosmetik itu kan deket banget ya dengan kita di kehidupan sehari-hari. Nah Bella juga pakai dong tentunya. Iya dong, ini belasan saya udah kelihatan kan? Oh pastinya, udah cantik kok ya. Nah ironisnya nih ya Bel, berdasarkan hasil pengawasan BPOM sepanjang tahun 2022 sampai 2023 kemarin, itu BPOM menemukan 181 produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya ataupun dilarang. Oh, ngeri banget ya Mbak Iren dengarnya ya. Jadi penasaran nih, gimana sih Badan POM melakukan pengawasan kosmetik di pasaran? Dan gimana caranya biar kita tahu kosmetik yang kita gunakan itu aman? Untuk itu kita akan ngebahas bersama pakarnya langsung. Hari ini kita telah kedatangan Direktur Pengawasan Kosmetik Bapak Irwan. Selamat sore Pak. Halo sahabat BPOM, salam sehat. Dan kita juga kedatangan Putri Indonesia 2023, Teh Farhana Nariswari. Halo Teh. Hai sahabat BPOM, salam sehat. Nah kita mulai sekarang dari Pak Irwan dulu nih Pak. Jumlah kosmetik yang beredar di pasaran itu kan cukup banyak dan beragam jenisnya ya Pak.
Nah, boleh diceritain dong Pak ke kita dan ke sahabat BPOM tentunya, peran BPOM tuh sebenarnya apa sih Pak kaitannya dengan peredaran kosmetik ini? Ya, makasih Mbak Iren. Jadi memang produk kosmetik itu memang produk yang paling banyak mempunyai izin edar di Badan POM ya. Jadi dari sekian banyak produk yang memiliki izin edar di Badan POM, itu 50% lebihnya itu merupakan produk kosmetik. Nah, jadi kita ngomong kosmetik sekarang ya. Jadi kalau boleh sedikit berpantun. Boleh Pak, silakan. Boleh ya. Mbak Iren bermata lentik. Mari kita ngomongin kosmetik. Jadi mungkin perlu kita tahu dulu ya, bahwa kosmetik ini adalah suatu produk yang sangat dibutuhkan orang. Ya, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu kita butuh kosmetik. Kenapa? Karena kosmetik ini bisa membersihkan tubuh, mewangikan, menghilangkan bau, dan yang paling sering dipergunakan orang apa? Meningkatkan penampilan. Nah, memang seperti pengertian tadi, produk kosmetik ini adalah sediaan farmasi, ya. Jadi walaupun dia meningkatkan penampilan tubuh, tapi dia sediaan farmasi, sehingga harus diawasi. Ya, sama seperti sediaan farmasi lain, seperti obat tradisional, suplemen kesehatan harus diawasi. Nah, kita melakukan pengawasan ini sama seperti produk yang lain. Produknya itu apa? Pengawasan pre-market dan post-market. Ya, pengawasan pre-market ini contohnya produk ini harus memiliki izin edar, harus dinotifikasi dulu, ya, sebelum diedarkan. Pabriknya harus memenuhi atau menerapkan cara pembuatan kosmetik yang baik, dapat sertifikat CPKB. Dan setiap produk yang masuk ke Indonesia, produk kosmetik yang masuk ke Indonesia, ya, itu harus memiliki surat keterangan impor atau SKI. Jadi kita tahu bahwa memang dihasilkan oleh industri yang memang tercatat dalam data BPOM, ya. Kemudian baru dilakukan pengawasan post market, gitu Mbak Ellen, Mbak Bella. Nah Pak Irwan, kalau boleh tahu kenapa sih Badan POM harus melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik ini? Ya, tentu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa produk kosmetik ini merupakan sediaan farmasi. Jadi mempunyai resiko terhadap kesehatan, ya. Orang yang menggunakan kosmetik itu ada dampak kesehatan terhadap yang dia gunakan. Nah, untuk itulah Badan POM melakukan pengawasan agar produk yang digunakannya ini tetap aman, tetap bermutu, dan juga memberikan manfaat kepada dia. Jadi buat apa kita memakai produk tapi tidak ada manfaat, mengganggu keamanan kita. Tentu ini yang harus dilakukan pengawasan di Badan POM. Di samping itu juga Badan POM juga melakukan upaya agar produk kosmetik, terutama produk nasional, ini berdaya saing. Jadi produk kosmetik ini produk yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat besar. Ya, dalam laporan terakhir, nilai peredaran kosmetik di Indonesia ini sudah mendekati nilai 200 triliun. Itu sangat besar ya untuk menggerakkan perekonomian. Jadi memang harus didukung perkembangannya, gitu Mbak Bella. Iya Pak. Ya, sebelum berlanjut ke pengawasan kosmetik nih Bel, aku juga punya pantun nih. Boleh. Ada itik jalan berdua. Teh Farhana cantik, boleh dong kita tanya-tanya. Sekarang kita ke Teh Farhana nih Teh. Kita tahu nih, teman-teman mungkin sahabat BPOM tahu dong siapa Teh Farhana. Teh Farhana ini kan Putri Indonesia 2023. Boleh dong Teh kita diceritain motivasi Teh Farhana ikut pemilihan Putri Indonesia tuh apa? Yang kita tahu kan Teh Farhana itu backgroundnya sarjana kedokteran ya. Itu pasti pusing banget kan belajarnya. Itu dia, terus jadi Putri Indonesia pula ya. Itu boleh diceritain dong Teh pengalamannya kayak apa?
Oke, thank you Mbak Iren. Nah sebelumnya aku juga mau membalas pantunnya Pak Irwan dan Mbak Iren nih. Jangan lupa cakepnya ya sahabat Bepom. Dari Cikini ke Gondang Dia. Cakep. Belanja baju buat hari lebaran. Cakep. Di hari Rabu sore ini yang ceria, yuk sahabat Bepom belajar tentang kosmetik aman. Ya Mbak Iren, Pak Irwan, Mbak Bella, sebelumnya terima kasih banyak udah mengundang aku, Farhana Putri Indonesia 2023 dan Miss International 2023 mewakili Yayasan Putri Indonesia dan Mustika Ratu. Seneng banget nih dengan tema podcast hari ini tentang kosmetik aman. Mungkin pertama-tama aku mau sharing sedikit nih Pak, kalau aku sebagai Putri Indonesia itu adalah seorang putri yang selalu bangga dengan warna kulitnya, warna kulit asli Indonesia. Jadi aku ikut Putri Indonesia 2 kali, pertama tahun 2022 di tingkat Jawa Barat, belum menang waktu itu, juara 2 jadi sempat kalah. Dan tahun depannya coba lagi mewakili Jawa Barat dan alhamdulillah jadi pemenang Putri Indonesia pertama dari Jawa Barat. Gitu. Jadi aku yang tadinya bukan siapa-siapa gitu, cuma 5.000 followers, pas menang Putri Indonesia bulan Mei kemarin, langsung nambah jadi 50.000 followers, jadi 100.000 followers. Dan kalau ngomongin motivasi itu karena aku seneng banget berbagi sebenarnya ke teman-teman masyarakat Indonesia, remaja perempuan di Indonesia, tentang value-nya Putri Indonesia yaitu 3B Pak, yaitu Brain, Beauty, dan Behavior. Jadi waktu menang kemarin, akhirnya menjelang persiapan ke Miss International, setiap Putri Indonesia itu membawa advokasinya masing-masing, sebuah isu sosial yang dekat dengan hati kita. Apakah itu dulu aku senang tentang kesehatan reproduksi, kemudian isu stunting, dan tentunya sebagai Putri Indonesia sehari-harinya juga banyak banget mengedukasi masyarakat tentang kosmetik aman dan produk-produk lokal kita yang juara gitu. Emang influence Kak Farhana ini emang besar banget ya kalau dari sana. Nah, aku denger spill nih Teh, kalau bahwa Teh Farhana itu udah dapat pembekalan dari Badan POM sebagai duta obat dan makanan aman. Boleh diceritakan pengalamannya gimana? Dan setelah pembekalan terakhir itu ada kegiatan apa saja sih Teh yang sudah dilakukan? Iya, jadi sebagai Putri Indonesia di YPI dan Mustika Ratu, tentunya kita mengawali perjalanan tahun lalu di karantina ini mendengar langsung dari Direktur BPOM pada saat itu tentang kosmetik aman. Nah selama setahun menjabat nih kemarin, karena 2 mingguan lagi aku sudah lengser nih nanti akan menyerahkan mahkota dan selempang ini ke putri selanjutnya. Ada banyak kegiatan penyuluhan yang dilakukan di masyarakat luas. Dan ada banyak banget pengalaman-pengalaman menarik yang aku alami ketika melakukan penyuluhan gitu kan ke masyarakat. Jadi sering di Mustika Ratu kita melakukan beauty class sama teman-teman ibu-ibu, anak-anak perempuan. Di akhir tahun lalu itu sempat main ke sekolah Bintara namanya, itu sebuah sekolah untuk memberdayakan teman-teman pemulung dan kaum duafa di Bekasi. Di situ kita bikin beauty class gitu buat teman-teman pemulung dan kaum duafa, karena mereka semua itu walaupun setiap harinya panas-panasan, semuanya tuh seneng make up-an gitu, seneng dandan. Dan juga anak-anak perempuan di sana dapat pembekalan keterampilan juga untuk jadi make up artist, untuk bisa dandanin pengantin. Dan setiap kali berinteraksi dengan masyarakat langsung atau nggak usah jauh-jauh deh di rumah nih, misalnya ada bibi yang kerja di rumah, sering banget mengaku kalau di desa-desa gitu ya, di lingkungan-lingkungan yang mungkin baik di kota besar maupun di kota kecil banyak banget yang jadi korban kosmetik tidak aman gitu. Atau pas di sekolah kedokteran sering banget ada yang komplain kenapa pakai kosmetik yang viral misalnya, atau terinfluence dari teman-temannya, tiba-tiba kulitnya ngelupas, tiba-tiba kulitnya jadi tipis, semua demi kulit putih. Makanya nih Pak Irwan, sebagai Putri Indonesia di era sosmed yang sekarang, itu kadang ada bulian Pak memang. Body shaming, hate speech itu kadang dialami oleh setiap Putri Indonesia pastinya. Ada yang nge-body shaming tentang warna kulit gitu kan. Tapi aku ini dari awal sampai sekarang memang sangat meng-embrace skin tone kita bareng teman-temanku Putri Indonesia Pariwisata dan Putri Indonesia Lingkungan, Lulu sama Yasinta. Kita bertiga tuh punya kulit gelap. Dan kita setiap hari dandan pakai kosmetik, mau kasih pesan bahwa it's not about
being white gitu. Gak usah dandan yang sampai dempul, mau jadi putih. Tapi kita dengan kecantikan asli Indonesia pun bisa cantik tentunya dengan kosmetik aman gitu. Ya, keren banget Teh Farhana. Sangat menginspiratif ya buat kita. Nah, kita balik lagi nih ke Pak Irwan. Pak, boleh diceritain Pak, pengawasan yang dilakukan BPOM itu terhadap kosmetik yang beredar itu seperti apa sih Pak? Nah, tapi sebelumnya nih Pak, mohon maaf nih saya potong sedikit ya. Ada pantun lagi. Ada pantun, tadi Bapak udah pantun, Teh Farhana dan Mbak Iren udah pantun, saya nggak mau kalah dong. Oh, boleh. Boleh ya pantunnya ya. Buah salak, buah rambutan. Pak Irwan, boleh dong diceritakan? Siap. Seperti yang kami sampaikan tadi, Badan POM melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik ya. Apakah itu pre-market dan post-market. Nah, post-market ini sama seperti produk lainnya, kita melakukan pemeriksaan nih ke pabrik, ke retail, ke toko, ke supermarket ya. Yang berikutnya kita lakukan sampling. Jadi kita beli itu produk-produk yang ada di peredaran. Sampling buat apa? Bukan buat kita pakai, tapi kita uji di laboratorium. Ya, kita uji apakah kandungannya ini sama dengan yang didaftarkan. Ya. Atau ada juga mengandung bahan berbahaya apa tidak. Ya. Kemudian kita evaluasi apakah iklannya. Jadi kalau ada yang bertanya, oh iklan di media online apalagi, itu siapa yang ngawasi? Yang ngawasi Badan POM. Ya, termasuk juga penandaannya, labelnya kita awasi. Ya, kemudian kita awasi juga apakah ada efek samping terhadap produk tersebut setelah penggunaan. Jadi farmakovigilance-nya kita monitor. Ya. Ada satu hal lain yang pengawasan post market yang di produk kosmetik itu dilakukan, tapi di produk lain tidak dilakukan. Apa? Itu adalah audit dokumen informasi produk. Audit DIP. Kenapa? Karena di pengawasan kosmetik ini lebih mengandalkan pengawasan post market. Jadi post market lah roh dari pengawasan. Nah, dalam pengawasan ini ada namanya pemeriksaan sarana. Nah, pemeriksaan sarana ini kita lakukan terhadap 3 hal. Ya, satu rutin. Jadi sepanjang tahun kita lakukan pemeriksaan. Ya, tentu berdasarkan analisis risiko yang retail yang risikonya tinggi mengedarkan produk ilegal, mengandung bahan berbahaya, itu akan lebih sering kita periksa. Kemudian intensifikasi pengawasan. Jadi pada hari-hari tertentu ya kita lakukan intensifikasi pengawasan. Dan juga ada pengawasan khusus. Pengawasan khusus ini apa? Kalau sarana tersebut, fasilitas tersebut sudah menjadi target pengawasan, karena selama ini kita lihat tingkat kepatuhan mereka kurang atau ada laporan. Nah, kita lakukan pengawasan khusus terhadap sarana tersebut. Jadi intinya kita lakukan pengawasan tersebut agar pelaku usaha patuh terhadap ketentuannya dan masyarakat ini mendapatkan produk yang aman. Ya. Satu lagi yang kita lakukan adalah sekaitan dengan tadi yang disebutkan Mbak Farhana tadi. Kita juga memberdayakan masyarakat agar masyarakat bisa menggunakan produk kosmetik yang aman. Nah, ada satu penelitian seperti ini Mbak Farhana. 70% orang menggunakan produk kosmetik di media online karena review seorang. Iya, betul banget. Termasuk dari Putri Indonesia tentunya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan obat, itu kan dari dokter. Iya. Wah, ini direkomendasikan dokter. Iya. Kalau di online itu karena review. Nah, jadi memang kita sangat bersyukur ada Putri Indonesia bisa membantu kita untuk mencerdaskan masyarakat. Iya. Itu Mbak Bella. Betul banget. Pak Iren. Kalau dari pengawasannya itu kan ada macam-macam ya yang sudah dijelaskan Pak Irwan tadi ya. Nah, kalau saat pengawasan di hari itu juga ada yang ternyata melanggar. Nah, bakal diapain tuh Pak?
kita kecewa sekali kalau ada yang melanggar ya. Tapi kalau memang melanggar dan seperti kami sampaikan tadi, tujuan kita adalah pelaku usaha ini patuh terhadap regulasi, terhadap ketentuan ya, dan masyarakat terlindungi. Jadi apabila kita menemukan pelanggaran ya tidak sesuai dengan peraturan, kita melakukan 2 hal. Satu, kita memberikan sanksi administratif terhadap si pelaku. Sanksi administratif ini mulai dari peringatan keras, pencabutan izin edar, perintah penarikan, perintah pemusnahan, penghentian sementara kegiatan, ya itu sanksi administratif. Ya. Kemudian apabila diperlukan dan cukup bukti untuk itu, kita akan proses prosesisia. Jadi kita dengan bukti-bukti yang cukup, dengan memanfaatkan PPNS kita, penyidik pegawai negeri sipil kita akan proses secara prosesisia dalam ranah hukum gitu, Mbak Iren, terhadap pelanggaran yang kita temukan atau dugaan kejahatan yang kita temukan di sarana tersebut. Nah, berarti benar-benar BPOM tindak tegas ya Bel terhadap kosmetik yang melanggar ketentuan. Nah, itu harus diwaspadai tuh sahabat BPOM. Nah, sebenarnya kita sebagai perempuan itu kayak kita nih ya Bel ya, selalu pengen tampil cantik dong ya. Benar, Mbak. Nah, itu dia. Menurut Teh Farhana nih Teh, definisi cantik itu sebenarnya gimana sih Teh, biar kita dan sahabat BPOM yang nonton kita kali ini tuh nggak salah paham gitu ya tentang definisi cantik itu. Iya, seperti yang aku ceritain tadi dengan tagline 3B yaitu Brain, Beauty, dan Behavior. Setiap tahunnya, seperti saat ini nih lagi berlangsung Karantina Putri Indonesia 2024. Setiap tahunnya kita berusaha punya tagline yang merangkul beragam definisi kecantikan. Jadi tahun lalu tagline-nya saat aku karantina itu adalah #RedefineBeauty. Tahun ini hashtagnya The Authentic Beauty of Indonesia. Dan itu aku rasain banget ketika datang ke Jakarta untuk ketemu teman-teman finalis dari setiap provinsi gitu Pak. Dari Aceh sampai Papua itu aku dapat teman-teman baru putri-putri Indonesia yang mewakili setiap provinsi dengan kecantikan yang beragam. Jadi benar-benar dari Aceh sampai Papua yang berambut keriting, yang berkulit gelap, dengan berbagai ras dan latar belakang gitu. Jadi dengan beauty aja itu nggak cukup gitu. Jadi kecantikan luar dan kecantikan dari dalam diiringi dengan brain dan behavior. Makanya setiap putri Indonesia punya advokasinya masing-masing. Diharapkan kita tuh menggunakan kecantikan kita untuk meng-empower others. Jadi nggak cuman aspek beauty aja, tapi sampai ke ajang internasional pun bawa isu advokasi tentang kesehatan, pendidikan atau lingkungan atau sosial gitu. Keren banget Keren ya banget Bel. ya, inspiratif banget ya Mbak ya. Bener Dan banget. itu salah satunya tadi mungkin cantik juga butuh kosmetik ya jadinya. Nah. Nah, kita balik lagi ke pembahasan soal kosmetik nih. Kalau Teh Farhana sendiri ada tips untuk menggunakan kosmetik yang aman dan yang nggak aman nggak Teh? Pasti dong, aku rasa sahabat BPOM dan anak muda udah pinter-pinter nih kalau belanja online atau belanja di toko. Semoga kita nggak gampang ketipu sama yang suka tipu-tipu ya. Itu dia. Jadi anak muda dan sahabat BPOM harus tahu kalau beli kosmetik, pertama-tama harus cek dulu kemasannya apakah punya izin edar BPOM. Nah ini penting karena ternyata masih banyak sih masyarakat Indonesia yang nggak punya pengetahuan ini. Nanti kasihan kalau mereka jadi korban dari efek samping gitu. Terus yang kedua, kita harus cek ingredients-nya, bahan-bahannya. Kayaknya di era TikTok sekarang udah banyak banget yang pinter ya lihat-lihat ingredients-nya dengan kebutuhan kulit masing-masing. Apakah perlu kosmetik yang mempercantik, terus ada skincare benefits, ada yang bahannya misalnya untuk brightening, niacinamide, AHA, BHA, hyaluronic acid. Kayak teman-teman udah banyak yang tahu gitu karena banyak beauty influencer. Terus harus cek juga apakah ada bahan yang membuat kita alergi. Kemudian harus make sure bahwa produk itu dari brand yang terpercaya. Nah inilah kadang kalau masyarakat yang kurang teredukasi belanja online. Aku pun pernah belanja online dapat produk yang penipuan gitu ya. Mungkin bukan dari brand yang terpercaya. Jadi benar-benar harus
memastikan kalau brand tersebut dan produk tersebut dari izin edarnya, dari bahan-bahannya, apakah membuat alergi atau enggak, dari brand yang terpercaya dan juga tidak overclaim supaya kita bisa dapat manfaat yang maksimal dari produk itu. Gitu. Wah, keren banget ya Bel tips-tipsnya. Makanya jangan beli produk itu karena diskon aja ya nggak sih Teh? Biasanya kita suka berburu diskon ya Bel. Itu saya banget sih. Nah itu dia. Nah tadi dari tipsnya Teh Farhana yang disebutin pertama itu adalah cek izin edar. Nah menurut Teh Farhana seberapa penting sih Teh izin edar itu? Izin edar ini penting sekali ya. Dan lagi-lagi aku meng-highlight gimana banyak masyarakat belum aware dengan izin edar ini, padahal dengan adanya izin edar dari BPOM berarti kosmetik itu udah melalui proses yang lumayan panjang dan selektif ya Pak. Dan dengan banyaknya kosmetik lokal sekarang gitu, bangga juga nih sebagai perempuan Indonesia kalau beli kosmetik bagus tuh nggak usah jauh-jauh just tip atau harus pakai produk luar gitu ya. Produk lokal kita semua tuh udah juara. Aku juga bangga sehari-hari menggunakan kosmetik lokal sehingga kalau misalnya udah punya izin edar BPOM berarti itu udah seperti standar internasional. Kalau di Amerika misalnya ada FDA gitu ya Pak. Kita punya izin edar BPOM supaya kita semua nggak ketipu sama tukang kosmetik abal-abal gitu. Itu dia, penting banget. Perlu dicatat sahabat BPOM ya, dari cara ngejelasinnya aja Teh Farhana tuh kelihatan gitu bahwa udah pro gitu ya, udah biasa endorse, udah biasa nyobain segala macam kosmetik. Kalau menurut Pak Irwan gimana nih Pak? Ya, Kafan sudah paham banget. Saya cuma hanya melengkapi saja. Di samping produk kosmetik yang memiliki izin edar ini telah dievaluasi keamanan, manfaat dan mutunya, ya, jadi tentu pengguna misalnya lebih aman ya, lebih safe. Ada satu lagi sebenarnya Mbak Farhana, kalau kita membeli menggunakan produk yang mempunyai izin edar, ya, ada keuntungan yang kita dapat. Apa? Kalau produk tersebut ada masalah, ya, kita tahu siapa yang bertanggung jawab, ya. Nah itu tidak didapatkan dengan produk yang tanpa izin edar. Nah, misalnya seperti ini nih, saya kan belinya di online, ya, yang walaupun tidak terdaftar, tapi yang di luar negeri orang tidak apa-apa kok, ya, menggunakan juga apa-apa. Itu kalau tidak ada apa-apa. Tapi kalau kita menggunakan ada apa-apa, siapa yang kita tuntut? Memang orang luar negeri itu yang kita tuntut, nggak bisa. Nah, jadi inilah salah satu keuntungan bagi kita, bagi si pengguna, apabila kita menggunakan produk yang memiliki izin edar. Jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap produk ini. Bisa kita minta pertanggungjawaban. Itu salah satu. Itu hal yang lain, keuntungan dari kita menggunakan produk yang memiliki izin edar, termasuk kosmetik ini, Mbak Iren, Mbak Bella. Iya, benar banget. Jadi izin edar itu penting banget ya Pak buat teman-teman sahabat BPOM di rumah nih, harus dinotis udah ada izin edarnya atau belum. Jangan sampai produknya itu tidak memiliki izin edar. Bahkan BPOM tuh punya ya Pak namanya public warning. Ya. Nah, itu mungkin bisa diceritain kali ya Pak ke kita dan sahabat BPOM tentunya, produk kosmetik yang masuk dalam public warning itu seperti apa gitu. Salah satu upaya kita untuk melakukan pengawasan ini adalah memberdayakan masyarakat. Ya. Kita bilangin masyarakat, ini produk ini jangan dipergunakan karena membahayakan kesehatan. Ya. Mengandung hidrokinon, mengandung merkuri, ya, mengandung asam retinoat. Nah, tentu masyarakat produknya yang mana ya? Iya. Ya. Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, dengan public warning ini, dengan peringatan masyarakat ini, kita informasikan ke masyarakat bahwa produk ini berdasarkan hasil pengawasan Badan POM, berdasarkan hasil pengujian Badan POM diketahui mengandung merkuri, mengandung asam retinoat, mengandung hidrokinon, jadi jangan dipergunakan. Jadi inilah upaya Badan POM untuk memberdayakan masyarakat untuk dapat melindungi diri sendiri. Kita sampaikan kepada masyarakat produk-produk apa saja yang berdasarkan hasil pengawasan Badan POM itu berbahaya.
Jadi ini yang dipublish oleh Badan POM, informasi-informasi dalam tersebut. warning itu. Dan informasi tersebut sudah sejak tahun 2001 ya, jadi hampir 22 tahun ya. Jumlahnya itu 1.500-an ya produk-produk yang kita telah telah kita sampaikan kepada masyarakat jangan dipergunakan. Jadi ini bisa diakses di situsnya Badan POM, itu bisa diakses pada produknya. Mbak Iren, kayaknya saya perlu cek-cek juga nih, jangan-jangan kosmetik yang saya pakai salah satunya ada di public warning. Itu dia, ya. sahabat BPOM juga perlu ya. Perlu hati-hati gitu ya, jangan sampai ada di public warning. Nah, kalau ke Teh Farhana nih, sebagai salah satu trendsetter kecantikan wanita Indonesia ya Teh, kalau Teteh karena udah mencoba berbagai macam kosmetik gitu ya Teh, pernah nggak mengalami pengalaman yang kurang mengenakan gitu pada saat penggunaannya Teh? Ya, sebenarnya kalau aku sendiri alhamdulillah nggak pernah ya dapet masalah dari kosmetik yang ternyata nggak ber-BPOM. Karena mungkin aku udah termasuk masyarakat yang paham gitu. Tapi nggak jarang banyak keluhan dari lingkungan sekitar gitu kan. Dengan berbagai latar belakang pendidikan, latar belakang budaya gitu kan. Karena cewek-cewek sekarang usia remaja, SMA udah mulai pakai skincare. Dan inilah tugas kita untuk mengedukasi mereka. Kadang-kadang mereka mungkin menjadi korban kosmetik palsu atau kosmetik abal-abal. Yang mereka taunya itu adalah brand A, tapi ternyata mereka nggak tahu kalau produk itu ya tidak berizin edar, terus ingredientsnya nggak tahu apa. Jadi mereka main beli-beli aja, udah rugi uang. Dan banyak banget perempuan-perempuan yang punya keluhan kulitnya menipis, terus kulitnya merah-merah, meradang. Mungkin kena kosmetik yang berbahan merkuri atau hidroquinon. Jadi semoga perempuan-perempuan Indonesia semakin smart dan sahabat BPOM bisa selalu cek poin-poin yang udah disebutin tadi. Wah, serem juga ya Teh kalau sampai kulitnya menipis, merah-merah kayak gitu karena kosmetik abal-abal itu ya Teh. Nah, Pak Irwan, kalau dari cerita Teh Farhana tadi, untuk mereka nih teman-teman sahabat BPOM mungkin ada yang ngerasain langsung ya pegang-pegang di rumahnya. Langsung cek-cek muka sendiri aku ya. kayaknya pernah kena kosmetik abal-abal. Itu gimana sih Pak? Harus gimana gitu sahabat BPOM ngelapornya? Ya, tadi Mbak Farhana cerita tentang konsumsi kosmetik ya. Saya ngelihat memang kalau anak saya yang masih kuliah ya sekarang ya, itu saya lihat juga konsumsi dia terhadap kosmetik, penggunaan kosmetik, saya lihat juga sudah mendekati dengan pengeluaran pengeluaran sehari ya. Saya makan 3 kali sehari itu berapa Kebutuhan uangnya? pokok Saya ya, Pak. hampir sama dengan pembelian kosmetik nih. Jadi memang kita lihat tadi trennya saat ini memang masyarakat cenderung peningkatan terhadap konsumsi kosmetik ini, penggunaan kosmetik ini makin meningkat. Ya. Kita melihat itu dari sisi aspek positifnya, meningkat meningkat produksi kosmetik nasional ya. Namun perlu kita lihat juga bahwa penggunaan kosmetik tentu memberikan hal yang berkaitan dengan kesehatan. Ya, memang apabila kita menggunakan kosmetik, kita mungkin saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada kulit kita. Nah, kita lihat dulu. Misalnya kita menggunakan kosmetik yang sudah jelas-jelas mengandung bahan berbahaya, ya. Kita bisa cek di situs Badan POM. Misalnya ini Natura 99. Gak bakalan kenal kalau kita nggak kenal. Nggak pernah pakai ya Pak? Atau kita menggunakan produk-produk yang memang sudah diketahui secara umum itu mengandung bahan berbahaya. Kemudian kita ada keluhan di kita. Ini aja, wah ini mengandung bahan berbahaya. Yang kita lakukan tentu menghentikan penggunaannya. Dan kalau ada keluhan tentu kita konsultasi medis. Sekali lagi kami sampaikan, penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya tadi, itu bukan hanya merugikan dari sisi kesehatan, tapi juga
menyebabkan kerugian ekonomi. Kenapa? Kalau orang pakai merkuri ya kulitnya saat ini mengelupas, memerah ya. Kemudian belum lagi masuk ke peredaran darah, itu biayanya mungkin ratusan juta. Tahu nggak produk Natura 99 itu harganya berapa? Bisa putih ya, dalam 3 hari 4 hari putih. Oh iya. Ya, karena itu memang ada merkurinya. Itu harganya cuma 5.000 sampai 10.000 perak. Waduh. Tapi biaya pengobatannya bisa ratusan juta. Nah, cukup kita hentikan penggunaannya dan kita konsultasi medis. Kalau memang ada kerusakan organ kita, tentu harus kita sembuhkan biaya. Nah, yang kita laporkan ke Badan POM apabila kita menggunakan kosmetik, kemudian terdaftar, kemudian kita sudah menggunakan sesuai dengan aturan pakainya, ya sesuai dengan seperti apa yang disampaikan dalam penandaannya, tapi masih ada keluhan kita. Itu mungkin nggak terjadi, mungkin terjadi. Ya karena bisa saja, satu, karena kita alergi, ya dok ya, calon dokter. Atau memang karena ada bahan di dalam kosmetik itu yang sampai saat ini laporan terhadap keamanannya belum cukup. Nah inilah yang disebutkan dengan monitoring efek samping kosmetik. Nah itu dilaporkan ke Badan POM, disampaikan apa keluhan kita, ya, apa alergi kita, kemudian produk apa yang kita pakai, pabriknya apa, kemudian cara penggunaannya seperti apa, dan apa yang telah kita lakukan. Nah ini perlu kita sampaikan ke Badan POM agar Badan POM bisa memperkuat pengawasannya. Jadi terhadap produk-produk yang dilaporkan itu kita akan kaji lagi, ini benar nggak? Ya, itu Bella, Mbak Iren, pengawasan Badan POM ini bukan hanya apa yang kita ketahui sekarang, tapi apa yang akan terjadi ke depan. Itu kita sudah lakukan pengawasan. Nah Pak, kalau masyarakat mau melakukan monitoring efek samping nih, yang tadi Pak Irwan bilang ya, lebih lengkapnya itu yang dilaporkan apa saja sih Pak? Ya, yang dilaporkan tentu yang kami sampaikan tadi, produknya apa. Yang penting produknya apa dulu ya. Kemudian kalau bisa itu menyampaikan contoh kemasannya, kalau di foto seperti apa, jadi akan ketahuan batch-nya ya. Kemudian tahu pabriknya, ketahuan kapan kadaluarsanya, ya itu produknya. Kemudian berikutnya tentu keluhan apa yang kita rasakan terhadap produk tersebut. Ya kalau kita merasakan, wah saya gatal-gatal nih, saya bentol-bentol ini, saya kulit sama merah gitu ya. Nah itu disampaikan pada kita, dan juga yang terakhir apa yang telah kita lakukan terhadap produk tersebut. Wah kami sudah melakukan pengujian ini. Ya, silahkan saja apa hal-hal yang lain yang telah kita lakukan terhadap produk tersebut. Gitu Mbak. Sahabat BPOM yang mengalami efek samping bisa melaporkan efek samping ke pemilik notifikasi melalui nomor hotline perusahaan. Nah, sahabat BPOM juga bisa melapor nih ke BPOM Contact Center Halo BPOM di nomor 1500533. Sahabat BPOM juga bisa melaporkan melalui WhatsApp Halo BPOM yang ini atau WhatsApp Halo BPOM yang ini. Terakhir, sahabat BPOM bisa melaporkan melalui email Halo BPOM yang ini atau email yang ini. Berarti data yang harus dilaporkan itu cukup lengkap ya Bel, supaya bisa ditindaklanjuti oleh BPOM tentunya nih sahabat BPOM. Nah tadi kan Teh Farhana sempat nyinggung tentang pembelian kosmetik ya Teh. Di era sekarang ini kan banyak banget kosmetik yang beredar tuh di marketplace gitu ya. Kadang kita juga nih suka berburu kosmetik, apalagi di tanggal-tanggal kembar ya Bel. Pas gajian gitu tadi. Betul, nah itu Teh dengan adanya tren ini gitu ya, pembelian kosmetik secara online, Teh Farhana dan Pak Irwan nih punya tips nggak sih Teh, gimana caranya supaya kita tuh tetap beli kosmetik yang aman? Iya Mbak Iren, tentu ada tips-tips yang harus diperhatikan supaya kita nggak tertipu gitu. Kadang kita kalau ngelihat suatu produk, oh kayaknya trusted nih, tapi bisa aja nanti kita ketipu gitu kan. Jadi
pastinya kalau di marketplace yang paling aman adalah membeli dari toko yang resmi. Kadang perbedaan harga atau diskon membuat kita tergiur ya. Kayaknya ini asli deh, kayaknya ini asli. Tapi kadang-kadang ketika lihat reviewnya, oh ternyata ada yang tertipu gitu kan. Jadi selain beli di toko yang resmi juga perlu kita cari online shop yang udah ada semacam badge-nya atau tanda bahwa dia adalah toko yang terpercaya gitu ya. Apakah ada star-nya atau toko yang sudah berpengalaman dan udah pernah menjual produk-produk yang aman. Dan yang terakhir seperti kata Pak Irwan, tentu kita baca review dari konsumen-konsumen lain juga. Jadi harus hati-hati banget baca reviewnya. Kadang kalau misalnya kayak ratingnya di bawah 4,5 atau kayaknya ada yang aneh nih, mendingan cari yang dari toko resmi aja dan dari online shop yang terpercaya, dan reviewnya juga harus yang tinggi untuk memastikan kita beli produk yang aman gitu. Kalau kita selektif sih biasanya kelihatan sih sebenarnya bedanya ya. Benar banget. Nah, menurut Pak Irwan gimana nih Pak? Ada tambahan nggak Pak? Saya ingat sekarang ini ya, tren saat ini nih. Tadi yang Mbak Iren sama Mbak Bella sampaikan tadi. Kebanyakan sekarang ini orang lihat dulu di toko offline, wah harganya 100.000, bener cek langsung toko online, cek wah online. ini 50.000, ya udah Iya, cek iya. online aja. Iya, Pak. Itu memang fitrahnya ya. Jadi seperti ini, kondisi saat ini untuk kosmetik secara umum ya, kosmetik itu sangat banyak ya. Mbak Farhana, mulai dari sabun, pasta gigi, sampo, itu kosmetik ya. Itu 30% itu peredarannya itu di online. Ya. Tapi kalau skincare itu 50%. Nah, Badan POM pengawasannya juga seperti itu. Pengawasan Badan POM untuk online itu sudah 50% pengawasan online. Jadi kita prioritaskan ya. Nah, terkait hal itu tentu kita bisa memaklumi ya. Di samping banyaknya kemudahan-kemudahan online, jadi kita nggak perlu berpanas-panasan, nggak perlu naik angkutan ke tempat retailnya, kita bisa kapanpun beli. Ada tantangannya juga tentu bagaimana kita bisa mendapatkan produk yang aman, bermanfaat dan bermutu. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Farhana, kita tetap dasarnya adalah cek klik. Cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kemasan. Kadaluarsa. Pak, bagaimana caranya? Kita kan tidak bisa mengetahuinya. Kan itu visual saja. Nah, tetap apa yang bisa kita lakukan dengan hanya melihat itu, kita yakinkan bahwa produk itu mempunyai izin edar dari Badan POM, dan kami sampaikan juga bahwa saat ini sudah diharuskan setiap yang mempromosikan online itu harus mencantumkan nomor izin edarnya. Itu sudah harus dicantumkan nomor izin edarnya. Nah, kemudian kita juga untuk meyakinkan, kita dapatkanlah atau belilah produk itu di official online store-nya. Jadi kita mempunyai keyakinan bahwa produk yang kita dapatkan ini, kita beli ini, apabila kita mempunyai permasalahan terhadap produk itu, dapat kita mintakan kepada pertanggungjawaban kepada orang yang tepat, karena memang official dia. Ya, itu upaya yang bisa kita lakukan agar produk kosmetik yang kita gunakan tetap aman, bermutu dan bermanfaat. Ya, gitu, Mbak Iren. Oke, Pak. Pak Irwan, kalau dari tadi kan kita ngomongin tentang kosmetik yang beredar di pasaran ya, Pak. Ya. Sekarang sebenarnya udah lama juga sih ya, ada produk-produk skincare atau kosmetik racikan dokter, Pak. Nah, pasti sahabat Bepom juga kepo tuh.
sebenarnya itu ilegal nggak sih Pak? Karena biasanya skincare racikan dokter ini nggak ada logo BPOM-nya, nggak ada izin edarnya gitu Pak. Gimana Pak? Sangat berisiko sekali terhadap kesehatan, Mbak Bella. Mbak Farhana pernah ngeliat produk itu nggak? Karena dong, karena kalau ke dokter SPKK pasti dapat obat racikan gitu. Mbak Bella, yang Mbak Bella sebutkan tadi itu lazim disebut saat ini skincare beretiket biru. Nah, skincare beretiket biru ini merupakan suatu istilah yang umum di masyarakat untuk menunjukkan suatu produk kosmetik berupa skincare tapi ditambahkan dengan bahan obat. Ya, bahan obat ini umumnya bahan obat keras ya, seperti hidrokinon, asam retinoat ya, dan dibuatnya juga secara massal. Ya, jadi beda dengan resep dokter. Resep dokter kan untuk personal, ini buat secara massal. Ya, nah ini kemudian dilabeli dengan etiket biru, walaupun sebenarnya dia bukan obat yang resep dokter yang khusus tadi. Ya, jadi skincare yang dilabeli etiket biru dan dibuat massal dan diedarkan juga secara online, umum secara online nih, tanpa resep dokter dan tanpa pengawasan dokter. Wah, kita baru tahu infonya nih ya Bel ya. Mungkin sahabat-sahabat BPOM juga ada yang baru tahu nih. Berarti skincare etiket biru itu beda ya Pak sama kosmetik, nggak bisa diproduksi secara massal. Atau bisa dibilang krim racikan ini adalah seperti obat luar ya Pak? Ya, sebenarnya kosmetik itu tidak boleh mengandung bahan obat. Jadi di skincare etiket biru bukan kosmetik. Ya, hanya ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab mencampurkan bahan obat ke dalam kosmetik. Ya, jadi bukan racikan dokter, bukan. Ya, hanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan ketidakpahaman ini dan beranggapan ini seolah-olah seperti obat, tapi bukan. Ya. Wah, seru banget ya Bel obrolan kita di sore hari ini. Walaupun singkat, tapi pastinya bermanfaat nih buat kita-kita pengguna kosmetik dan bagi sahabat BPOM tentunya ya nggak sih? Padat banget ya Mbak, kita jadi tercerahkan nih ya. Bener banget. Terima kasih banyak Pak Irwan dan Teh Farhana atas sharing info dan pengalamannya. Dan semoga sahabat BPOM juga jadi lebih bijak dalam memilih kosmetik yang aman untuk digunakan sehari-hari agar terhindar dari kosmetik yang berbahaya. Jadi apa Mbak Irwan selalu ingat? Cek klik. Boleh pantun lagi? Mbak Boleh Bella? Pak, silahkan Pak. Tadi Boleh. kan saya berpantun Mbak Iren, Iya, sekarang Mbak Bella. Oke. Mbak Bella memang wanita idaman. Tetaplah pakai kosmetik yang aman. Nah teman-teman sahabat BPOM, jadilah konsumen Indonesia yang cerdas dengan memilih produk obat dan makanan termasuk kosmetik yang berkualitas. Bukan kata orang, pastikan kata BPOM. Jangan lupa subscribe channel @bpom.official dan bagikan episode podcast kali ini ke media sosial kalian. Karena obat dan makanan yang aman adalah tanggung jawab kita bersama. Nanti kita seru-seruan lagi ya di episode berikutnya. Dah. Ah.